langsung saja masuk ke acara inti. Yang pertama, kita akan mendengar sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sekongkang. Kepada Ibu Amel Suminon SPD Negeri kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Indra Utama Purwani SPD. Salawat serta salam kita berikan kepada kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi Bapak Ibu yang saya hormati. Diseminasi budaya positif ini saya rasa akan sangat penting dan sangat berguna bagi kita di sekolah, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan budaya yang positif di sekolah kita. Motivasi inklusi keluarga sekolah merupakan kemampuan kita dalam menangani berbagai masalah yang kita hadapi di kelas untuk menunjukkan kesadaran baik kepada kita maupun kepada siswa kita dalam menyelesaikan masalah, dan pembelajaran itu dilaksanakan tanpa ada tekanan. Jadi benar-benar bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada siswa kita tanpa ada rasa tertekan. Jadi membuat siswa itu belajar dalam keadaan yang menyenangkan. Itu merupakan salah satu tujuan dari pengembangan budaya positif ini di sekolah. Bapak Ibu, apapun hal yang kita dapatkan dari forum kita hari ini, semoga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk memberi pelayanan terbaik atau pembelajaran yang terbaik bagi siswa-siswa kita. Kegiatan kita ini akan berlangsung 1 jam ke depan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat bagi kita. Sekian sambutan dari saya. Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Ibu Kepala SD Negeri 1 Sekongkang. Ada selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif. Langsung saya kenal pemateri kita yaitu Bapak Indra Utama Purwani SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan suri tauladan sehingga kita umat manusia dapat mencapai peradaban yang tinggi seperti saat ini. Yang kami hormati Ibu Kepala SD Negeri 1 Sekongkang, Ibu Anten Sumilang SPD MPD, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Sekongkang yang kami hormati pula, Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi budaya positif ini dalam rangka kita mewujudkan bagaimana budaya sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Bagaimana kita jadikan
memberikan pertanyaan pemantik ya. Nanti minta tolong Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini ya, setuju atau tidak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak apabila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, coba siapa Bapak Ibu yang setuju? Ya, Pak Guru Makandayani, Ibu Yanti, Pak Hasan Al-Basri dan Ibu Yulianti. Yang tidak setuju angkat tangan. Ayo sama, tidak apa-apa ya. Yang tidak setuju. Oh, Ibu Wiwi ya, tidak setuju. Bagaimana Ibu Eni dan ada duanya itu? Baik, pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, siapa yang setuju? Setuju semuanya. Baik. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Yang setuju angkat tangan. Dan yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya, Bapak Ibu, jawabannya ini nanti akan kita temukan di dalam materi budaya positif ini ya. Jadi jawabannya tadi kita simpan, nanti akan kita flashback kembali. Nah, tadi kita bertanya apa itu ya budaya positif. Nah, budaya positif ini ternyata adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi setiap diri kita memiliki nilai yang kita yakini ya. Nilai universal yang kita yakini, termasuk di sekolah kita, di kelas kita memiliki nilai-nilai atau keyakinan universal. Coba Bapak Ibu, siapa nilai atau keyakinan universal yang kita yakini? Tentunya nilai-nilai yang positif ya, yang benar. Contohnya, membuat keyakinan universal yang diterapkan di sekolah mungkin bisa kita terapkan mulai dari anak-anak di dalam kelas juga bisa, atau di lingkungan sekolah. Nilai yang sudah selalu berkata jujur. Berkata jujur berarti nilai yang ada di situ yaitu kejujuran. Apalagi Bapak Ibu? Kedisiplinan, betul sekali. Kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, dan lain sebagainya itu merupakan contoh-contoh nilai-nilai atau keyakinan yang sifatnya universal yang ada pada diri manusia. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana disebutkan bahwa setiap budaya yang ada di dunia ini, budaya manusia itu pasti mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana nilai-nilai itu pasti berlaku secara universal ya terhadap diri manusia itu. Nah, inilah yang nilai-nilai universal ini yang kita akan coba wujudkan, yang akan kita coba hadirkan, kita terapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar apa saja konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang akan kita hadirkan di sekolah. Yang pertama, materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama disiplin positif ya, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia,
Selanjutnya posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan suatu permainan ya. Nah, permainan ini namanya cobalah buka. Jadi di dalam permainan ini nanti kita minta secara berpasangan ya, dua orang. Mungkin Pak Guru Hasan bisa dengan Pak Umar nanti. Ya, di dalam permainan ini nanti coba Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang berharga berada di dalam genggaman Bapak Ibu. Nah, tugas temannya itu nanti ya, tugas rekannya, pasangannya itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya. Boleh nanti dengan cara membujuk, merayu, ataupun bagaimanapun caranya agar temannya tadi bersedia untuk membuka kepalan tangannya. Ya, bisa kita mulai Bapak Ibu. Saya beri kesempatan 30 detik. Silakan. Silakan. Coba ya. Ibu ini misalnya yang mengenal. Diusahakan bagaimana temannya dibujuk ataupun bagaimana caranya. Apakah malu atau tidak membuka genggaman tangannya ya? Ya boleh, silakan dengan segala cara. Bisa membujuk, memaksa, atau menawari uang ya. Mari Bapak membuka. Tangannya nanti temannya itu bujuk itu supaya bisa buka tangannya itu, buka kepala tangan seolah-olah ada yang disimpan di situ tuh. Rahasia yang Anggap yang di tangannya Pak Umar ini adalah hal yang berharga. Terus Pak Hasan mencoba untuk mengambil. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Ya. Ya cukup. Baik Bapak Ibu, dari permainan tadi ya, ada yang mau membuka tangannya dan ada yang tidak mau membukanya. Yang mau membukanya tadi tentunya karena ada syaratnya tadi, mungkin dibujuk ya, ada kontrol dari pasangannya tadi. Nah, dari permainan ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita petik? Ibu ini mungkin? Ada dari permainan yang kita lakukan tersebut bahwa dalam suatu permasalahan itu pasti ada jalan atau beberapa cara atau trik untuk kita menjadikan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, terima kasih Ibu Emi. Ada yang lain yang ingin memberikan komentar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama tadi seperti yang disampaikan
masalah pasti akan, insya Allah akan bisa kita selesaikan, tetapi dengan berbagai cara, walaupun itu membutuhkan membutuhkan trik ya, membutuhkan trik dan tenaga. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentarnya Bapak Ibu. Nah, dari permainan tadi sebetulnya melambangkan bagaimana posisi kontrol kita ya, terhadap diri kita sendiri tadi. Jadi jika kita tidak menginginkan tangan kita tadi terbuka, maka tidak ada yang akan bisa membuka tangan kita itu. Ya. Sekeras apapun rayuan, bujukan, jika kita sendiri tidak mau membukanya, maka tidak ada yang bisa mengontrol kita ya. Jadi dari permainan ini pada intinya bahwa kita sendiri yang memiliki kontrol atas diri kita. Nah, begitupun dengan siswa kita ya. Jadi siswa kita itu sekeras apapun kita ingin mendisiplinkan, ingin merubah siswa itu, jika tidak ada kontrol dari dirinya untuk mau berubah, maka tidak akan bisa. Nah, ini yang oleh Dr. William Glasser ya, yang dinamakan teori kontrol. Jadi ternyata terdapat ilusi yang terjadi atas kontrol kita terhadap orang lain itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid kita, bisa dengan memaksa, memberi hukuman dan lain sebagainya. Tapi jika murid itu tidak mau ya mengikuti, bahkan dia melawan, mungkin kalau dia berani sama gurunya. Ketika dia mau mengikuti gurunya, itu hanya bentuk kebutuhan dia terhadap kontrol yang kita berikan. Bisa jadi dia terhadap gurunya ya, sehingga dia yang memberikan menyetujui atas kontrol itu, dia baru dia bisa berubah Bapak Ibu. Jadi dari teori kontrol ini bahwa menyatakan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki tujuan. Jadi siswa itu setiap tingkah laku yang dia lakukan itu pasti ada tujuannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kita beranggapan selama ini bahwa penghargaan, penguatan positif itu kita anggap efektif dan bermanfaat. Tetapi ternyata penguatan atau penghargaan itu hanya bersifat motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan berasal dari dalam dirinya siswa itu. Ketika kita memberi penghargaan itu sifatnya mungkin hanya sementara Bapak Ibu, tidak bisa kekal kalau motivasinya tidak muncul dari dalam diri siswa itu. Nah, dan bisa jadi siswa itu nanti akan tergantung dengan penghargaan tadi. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau melakukan itu, tidak mau berubah. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ternyata kritik dan membuat murid kita merasa bersalah itu justru akan menimbulkan perspektif negatif terhadap dirinya. Dia menimbulkan citra buruk akan dirinya sendiri. Dia merasa menjadi orang yang gagal. Nah, untuk itu kita harus bangun hal-hal positif yang ada pada siswa itu, bukan membuat dia merasa menjadi orang gagal. Tapi yang kita bentuk itu bagaimana siswa itu merasa dirinya sebagai identitas yang sukses Bapak Ibu. Nah, nanti akan lebih lanjut kita pelajari bagaimana menciptakan siswa itu agar dia memiliki identitas yang sukses. Dan yang selanjutnya, yang terakhir tadi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sebagai guru atau orang dewasa beranggapan bahwa kita punya tanggung jawab
untuk memaksa anak-anak itu. Tetapi ternyata anak-anak ini tidak bisa kita paksa ya dengan hukuman tadi. Harus kita bangun tadi motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, motivasi internal agar dia mau berubah. Next. Nah, jadi ada perubahan paradigma ya dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Teori stimulus respon ini biasanya menggunakan hukuman atau penghargaan. Nah, kita dari teori stimulus respon ini akan kita rubah paradigma kita menjadi teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Kita lihat di teori stimulus respon kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan manusia itu sama, tapi ternyata realitas kebutuhan manusia itu berbeda, ternyata Bapak Ibu. Dia punya tujuan-tujuan atau kebutuhan-kebutuhan dirinya masing-masing yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya kita beranggapan bahwa semua orang melihat hal yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tergantung realitasnya masing-masing. Dia punya perspektif yang berbeda dalam kehidupan. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata ya orang lain itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Karena itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu, termasuk perilaku buruk dari anak-anak itu. Misalnya, ada anak yang mencuri ya. Ternyata kita telisik kenapa dia mencuri itu dalam rangka memenuhi kebutuhannya ya. Mungkin dia lapar dan terpaksa dia mengambil makanan itu. Kenapa anak itu nakal, mencari perhatian? Ternyata dia butuh untuk diperhatikan. Setiap anak itu pasti memiliki tujuan dari setiap perilakunya. Walaupun itu perilaku yang salah, pasti ada tujuannya, Bapak Ibu, berdasarkan kebutuhannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kalau kita tidak memberikan ruang untuk orang lain mengontrol kita, maka tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Kemudian ada anggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi ternyata kenyataannya di teori kontrol ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, mengkomunikasikan ya. Tapi keputusannya dia mau melakukan itu, mau berbaik tergantung dari dalam dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita beralih kepada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir di teori stimulus respon itu pola pikirnya itu pola berpikir menang kalah. Tetapi di teori kontrol ini kita menggunakan model berpikir menang-menang ya. Saat ini kita sebut win-win solution. Next. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, karena sebelumnya kita biasanya berpikir bahwa disiplin ini bagaimana kita
melakukan sesuatu, mendisiplinkan anak agar dia patuh. Ya, ini biasanya yang menjadi pola pikir kita selama ini. Tapi ternyata disiplin yang baik itu, disiplin yang positif itu bagaimana kita menciptakan agar anak itu sadar ya, menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu ini itu dengan motivasi internalnya ya, tanpa ada sogokan, bujukan maupun hukuman yang kita lakukan. Nah, nanti terkait anak-anak yang melakukan kesalahan itu ada teori restitusi namanya. Bagaimana agar anak itu tanpa kita melakukan hukuman, kekerasan, anak itu memiliki kesadaran sendiri untuk berubah, mau berubah. Ya, selanjutnya. Nah, untuk menciptakan disiplin positif itu, kita tentunya akan mengajak anak itu agar menyadari ya, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang diyakini oleh setiap diri manusia. Nah, di dalam lingkungan sekolah kita, ya, di lingkungan sekolah kita tentunya juga terdapat nilai-nilai kebajikan universal itu, Bapak Ibu. Apa saja nilai kebajikan universal itu? Tentunya mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan di dalam kurikulum Merdeka saat ini. Nah, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ya, nilai kebinekaan global, kemudian bergotong royong, nilai kreatif, nilai bernalar kritis, dan nilai mandiri. Ini nilai-nilai yang akan kita coba wujudkan di kelas maupun sekolah kita, Bapak Ibu. Selanjutnya materi tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini, manusia memiliki motivasi dia untuk melakukan sesuatu, termasuk siswa kita. Ada manusia yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oh, biar saya tidak dihukum oleh guru, saya akan datang lebih awal. Saya akan mengerjakan PR. Kemudian, oh, biar saya mendapat hadiah, juara. Nah, ini motivasinya mendapat imbalan atau penghargaan. Biar apa namanya, dia siswa ini mau melakukan sesuatu, kadang kita memberikan penghargaan, biasa juara dan lain sebagainya. Tetapi kedua hal ini ternyata motivasinya itu bersifat eksternal, masih berasal dari luar diri peserta didik atau siswa, yang kadang itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu, karena berasal dari luar dirinya, bukan dari kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, tetapi ada motivasi atau perilaku manusia yang menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini yang butuh kita munculkan ya. Karena ini motivasi ini berasal dari dalam dirinya. Bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, sadar akan apa yang dia lakukan, dan bagaimana dia melakukan itu dengan keinginannya sendiri, menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kadang kita memberikan hukuman kepada siswa. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, siapa yang bisa tahu? Beda hukuman dengan konsekuensi. Tuan Guru.
Kalau hukuman itu adalah sanksi dari suatu perbuatan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi adalah akibat dari yang kita lakukan. Terima kasih ya Pak Hasan ya. Jadi hukuman ini Bapak Ibu bedanya dengan konsekuensi. Kadang hukuman ini diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang dilakukan, ya. Misalnya siswa ini tidak mengerjakan PR, hukumannya kita suruh bersihkan WC. Ada anunya kaitannya? Tidak ada Bapak Ibu ya. Atau terlambat yang kita suruh keliling lapangan, itu tidak ada korelasinya dengan hukuman yang dilakukan. Nah, dengan memberikan hukuman itu, anak itu akan merasa dia menjadi identitas yang gagal ya, tidak menjadi identitas yang sukses karena tidak ada hukumannya, korelasinya. Kalau konsekuensi, dia sadar ya atas konsekuensi yang dilakukan. Misalnya terlambat 15 menit, dia akan telat keluar main 15 menit. Nah, ini masih ada korelasinya ya. Nah, itu bedanya hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang terakhir restitusi. Ini yang coba kita lakukan. Restitusi ini bagaimana anak itu kita ajarkan dia memiliki identitas yang sukses, kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya berasal dari keinginan atau motivasinya sendiri dari dalamnya, bukan karena hukuman, penghargaan atau yang lain sebagainya. Next. Nah, ini tadi ya, hukuman sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi kalau dengan hukuman ini akan menyakiti siswa itu. Dan kadang siswa yang kita berikan hukuman karena tidak ada korelasi dengan kesalahan yang dilakukan, tetap dia ingat itu ya, tersakiti dia siswa itu. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya, sudah ada adanya kesepakatannya. Sedangkan yang terakhir restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen ya, Dayan dosen. Nah, ini yang akan kita coba pelajari Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba jawab ini ya Bapak Ibu. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman ini ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, bisa jadi ini hukuman, bisa jadi konsekuensi ya, karena ada kaitannya ya. Ya, ini kalau sudah disepakati dari awal. Kemudian lari meninggi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi betul. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Nah, konsekuensi karena masih ada hubungannya ya dengan PJOK. Baik, next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata penghargaan ini Bapak Ibu yang kita tadi beranggapan baik, bermanfaat, ternyata bisa juga siswa itu dihukum oleh penghargaan ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang tadi sudah dijelaskan ya. Penghargaan itu akan menyebabkan siswa itu tergantung terhadap penghargaan yang diberikan itu dan sifatnya tidak panjang, jangka panjang ya. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Bagaimana contoh
siswa itu ya, kalau yang juara 1, juara 2, juara 3 kita berikan, tentu ada rasa cemburu ya, cemburu sosial di siswa itu. Dan yang tidak mendapat juara itu merasa dirinya gagal ya, dihukum dia. Oh, saya gagal ternyata karena tidak dapat mendapatkan penghargaan ini, dia merasa gagal Bapak Ibu. Karena penghargaan itu tadi sifatnya menghukum. Dia merasa gagal siswa-siswi yang tidak mendapat penghargaan itu ya. Kemudian karena itu penghargaan tadi itu motivasinya berasal dari luar ya, bukan dari dalam diri siswa, karena ada kontrolnya dari guru itu sendiri, tidak berasal dari dalam dirinya, karena itu sifatnya tidak lama kalau yang berasal dari ekstrinsik dari siswa itu. Yang akan bertahan lama itu kalau berasal dari kesadaran atau motivasi dari dalam dirinya. Lanjut. Nah, selanjutnya materi terkait keyakinan kelas. Nah, kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya? Harusnya kan peraturan kelas. Di kelas itu ada peraturan-peraturan biasanya atau kesepakatan-kesepakatan yang disepakati. Nah, kenapa di materi ini kita sebut sebagai keyakinan kelas? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini peraturan Bapak Ibu di kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita pakai helm Bapak Ibu? Baru ini Supaya kita aman saat berkendara. ya, aman. Iya, untuk mematuhi peraturan. Dan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Agar kita terbiasa untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, dari peraturan-peraturan tadi ya, ternyata terdapat nilai-nilai yang ada ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini berkaitan dengan lanjutannya restitusi tadi ya. Kita akan mengajak siswa ini menumbuhkan budaya positifnya melalui salah satunya keyakinan kelas atau keyakinan sekolahnya. Bagaimana dia yakin terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah atau kelasnya. Baik, selanjutnya keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal nilai-nilainya itu. Jadi nilai-nilai yang kita akan sepakati, kita yakini di kelas itu berasal dari peraturan-peraturan yang didiskusikan, disepakati bersama siswa kita di kelas. Kemudian yang kedua, nah, ini kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah, guru saja. Nah, sedangkan nanti keyakinan kelas ini harus kita sepakati bersama dengan siswa kita, karena itu yang akan mereka pegang, yang akan mereka yakini nanti. Kita arahkan keyakinannya nanti ketika melakukan restitusi. Baik, selanjutnya. Nah, adapun prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa
ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita lakukan diskusi ya. Kita minta siswa kita untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan-peraturan yang disepakati di kelasnya. Yang kedua, kita mencatat semua masukan dari siswa. Kemudian kita mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya bagaimana? Kalimat negatif ini biasanya menggunakan kata tidak boleh misalnya, atau jangan. Nah, itu kita ganti ya, kalimat-kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi peraturan-peraturan yang disampaikan oleh siswa kita itu kita susun menjadi keyakinan kelas. Nilai apa yang terkandung di dalam peraturan itu, ya. Maka nilai kedisiplinan, misalnya siswa membersihkan kelas ya, atau piket membersihkan kelas. Nah, di situ nilainya nilai apa? Kira-kira apa itu? Kalau membersihkan kelas, kebersihan, ya, disiplinan juga. Nah, selanjutnya kita tinjau ulang keyakinan yang kelas yang sudah tersusun. Terus selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah sudah ditinjau keyakinan kelasnya, disetujui ya, minta tanda tangan semuanya sebagai tanda sepakat dengan keyakinannya. Kemudian keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelasnya. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang posisi kontrol juri, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol juri. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian ada juri yang membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir ada yang sebagai manajer. Nah, kita akan menonton sebuah video ya, bagaimana posisi kontrol guru-guru ini. Ya, bisa kita lihat ini dulu. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan dalam adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang melihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya?
sekali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore banyak ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, ya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi kita sudah menonton ya video bagaimana 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi itu sebagai apa? Pemberi hukuman atau penghukum ya. Kemudian yang kedua tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan posisi ini siswa itu merasa dirinya gagal ya. Kemudian yang ketiga sebagai teman ya. Nah ini penghukum. Guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum ini biasanya yang pertama menghardik ya, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak dan memberikan hukuman fisik atau verbal. Dampaknya apa? Anak akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan suara yang lembut ya, namun menyalahkan siswa. Jadi guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seolah-olah merasa menderita dengan kelakuan siswa itu, agar si siswa ini merasa bersalah ya dengan apa yang dia lakukan. Dampaknya itu ya, siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Kemudian ada guru yang sebagai teman yang bersikap ramah dengan siswa, cenderung bersenda guru untuk menghangatkan suasana. Dampaknya ya guru tersebut mungkin disenangi ya oleh siswa tersebut, tapi guru tersebut akan bergantung pada guru tersebut dan membuat siswa tidak mandiri. Kemudian ada yang guru yang mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Nada bicara dan ekspresinya datar. Pemantau ini membuat siswa ini mungkin menjadi identitas yang sukses. Memantau siswa saat siswa diberikan sanksi. Jadi dia punya data-data dari kesalahan siswa ini. Oh, kamu ini sudah telat. Pak Guru pantau sudah telat lebih dari 3 kali. Dia punya data-data ya. Kemudian dia menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan yang ada dari aturan atau hukuman yang dia lakukan. Nah, ini menyebabkan siswa tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir, ada Bapak Ibu guru yang sudah mengambil posisi sebagai manajer. Biasanya guru yang sebagai manajer ini suaranya netral, tercipta identitas positif pada diri siswanya, kemudian mengajukan pertanyaan bermakna dan membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri, Bapak Ibu.
Jadi di dalam kelima posisi kontrol ini bukan tidak boleh kita memberikan hukuman, tetapi sebaiknya dikurangi ya. Kalau tidak kalau harus baru kita menggunakan hukuman. Tapi sebaiknya kita jangan mengurangi ya hukuman itu dan mengambil sebagai posisi manajer ini. Nah, materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Termasuk siswa kita punya kebutuhan dasar. Jadi dia melakukan sesuatu itu entah hal yang positif maupun negatif itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah ini ya 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau fisiologi. Ini berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, papannya, keamanan dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia ini pasti ingin diterima oleh orang lain, ingin disayangi, dicintai, ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Penguasaan ini ingin diakui, Bapak Ibu. Ingin diakui kemampuannya, keterampilannya, ya. Ini terkait dengan penguasaan. Yang keempat, manusia itu ingin bebas ya, kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Ingin dia melakukan apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir kesenangan. Ya. Jadi kadang ada anak-anak itu yang karena bosan ya, dia bermain melakukan hal yang di luar yang diperintahkan ya. Karena ini ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar manusia itu melakukan sesuatu itu, punya tujuan. Nah ini contohnya. Nah ini ibu-ibu ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah ini kira-kira kebutuhan apa ini? Serangan. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini kebutuhan apa? Baik. Kasih sayang. 3. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Pengakuan ya. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Ya, kebebasan. Ya, jadi setiap tingkah laku siswa kita itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Next. Baik. Selanjutnya materi tentang dunia berkualitas. Jadi di dalam diri manusia itu ada yang dinamakan dunia berkualitas. Ibarat dunia berkualitas ini ibarat album kenangan bagi kita ya. Semua hal-hal yang terbaik yang kita pernah lakukan di dalam hidup kita itu ada di dalam album kenangan itu, ada di dalam memori kita itu yang dinamakan dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang-orang penting tersebut pasti dia ada di dalam dunia berkualitas kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Itu ada di dalam dunia berkualitas kita. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Nah, kita menjadi ingin orang seperti apa ya? Itu ada di dalam dunia berkualitas kita, Bapak Ibu. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan selama hidup ini? Apa pekerjaan ideal bagi Anda?
ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Semua jawaban dari hal ini Bapak Ibu mengarahkan kita itu mengaitkan dengan dunia berkualitas ya. Segala hal yang paling bermakna yang kita miliki. Begitupun pada siswa kita. Siswa kita juga memiliki dunia berkualitas itu. Karena itu kita harus mewujudkan bagaimana suasana sekolah itu ya, suasana kelas itu, gurunya itu ada di dalam dunia berkualitas dalam diri anak itu. Baik, selanjutnya ya materi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Nah ini materi yang sangat penting tadi, bagaimana kita menciptakan, mewujudkan anak itu agar dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Bukan menjadi orang yang dengan identitas gagal, tetapi menjadi orang dengan identitas yang sukses. Nah, bagaimana caranya agar ada segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini bagaimana caranya? Kita jangan langsung menyalahkan anak itu ya. Ketika kita lalu menyalahkan, maka dia akan membentuk blokade dalam dirinya. Identitasnya dia maksa menjadi orang yang gagal. Nah, mungkin kita bisa mengatakan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini bagaimana kita ajar anak ini agar identitasnya stabil dulu. Bukan identitasnya dia menyalahkan dirinya sendiri, tapi kita timbulkan dulu bagaimana dia identitasnya sukses Bapak Ibu. Jangan kita salahkan. Agar kita giring dia nanti ke arah bagaimana timbul motivasi internalnya itu ya, itu tujuannya. Bukan kita menguatkan kesalahan itu, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan Bapak Ibu. Kalau dia sudah stabil ya, mau membuka dirinya, baru kita tanyakan apa alasan dia melakukan hal itu. Karena tadi di teorinya setiap anak itu pasti punya tujuan ya, punya alasan melakukan itu. Kita tanya dulu apa alasannya, kita dengarkan ya. Nah, kemudian dari kesalahan yang dia lakukan, kita tanyakan adakah cara yang efektif ya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan itu. Tentunya dengan bukan cara yang negatif ya. Baru yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Karena tadi itu penting adanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Nilai-nilai yang dia yakini ya. Jadi kita tanyakan, kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dia yakini oleh dia. Entah itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, keyakinan di sekolahnya, maupun keyakinan atau nilai-nilai universal manusia ya, yang sudah dia langgar itu. Nah baru kita arahkan dia. Dia ingin bagaimana memperbaiki kesalahannya, dia ingin menjadi orang seperti apa ke depannya untuk memperbaiki kesalahan itu Bapak Ibu. Nah lebih lengkapnya mungkin terkait bagaimana melakukan segitiga restitusi ini, kita akan tonton ya video selanjutnya tentang segitiga restitusi. Bagaimana penerapan segitiga restitusi ini, kita tonton ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
pendidikan Braille Blossom berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Sudah lama nggak di sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mandiri dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, demikian tadi tentang video ya praktik segitiga
bersih kotor kita sebagai manajer. Dan kita berusaha mengurangi mengambil posisi sebagai hukuman agar tadi siswa dapat berubah dari identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses dan dapat memperbaiki masalahnya dan menjadikan dia memiliki karakter yang lebih kuat dengan memiliki kesadaran atau motivasi dari internal atau dalam dirinya. Nah, demikian Bapak Ibu mungkin materi diskriminasi budaya positif hari ini. Mungkin pertanyaan pemantik di awal yang sudah saya ajukan dari materi ini dapat Bapak Ibu simpulkan jawabannya. Mungkin demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada. Terima kasih dan mengucapkan kepada pemateri Bapak Indra Utama Kurniawan SPD. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah kita menutup acara pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua anak-anak pagi ini? Ya, pagi ini sebelum kita melakukan kegiatan seperti biasanya, Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk ice breaking. Ice breakingnya jari kanan, satu jari satu, dua, tiga, mulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, kubu menjadi dua, buat jembatan dua. Dua jari kanan, dua jari kiri, kubu menjadi empat, buat kamera ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, kubu menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, kubu menjadi delapan, buat telinga lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, kubu menjadi 10, teriak hore hore. Halo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anak Guru yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng semuanya yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas. Pagi ini Pak Guru ingin mengajak kita semua untuk membentuk yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang kita yakini yang akan menjadi panduan kita, pedoman kita selama kita berinteraksi di kelas kita nanti. Jadi setiap perilaku kita di kelas harus mengacu kepada nilai-nilai yang kita yakini, yaitu yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berangkat dari nanti kita akan mendiskusikan peraturan kelas kita yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti peraturan kelas yang kalimatnya masih menggunakan kalimat negatif
akan kita ubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat itu baru kita akan berubahnya menjadi keyakinan. Bisa kira-kira? Bisa. Baik. Nah, apa contoh nilai-nilai yang menjadi keyakinan kelas? Contohnya, misalnya kita berkewajiban untuk membuang sampah di tempat sampah ya. Nah, di situ ada nilai, yaitu nilai kebersihan. Begitupun pada peraturan-peraturan yang lain. Ya. Nah, untuk tahap pertama, Pak Guru nanti ini ya akan membagikan kertas sticky note. Masing-masing nanti siswa akan menuliskan ya peraturan kelas yang kalian ajukan untuk kelas kita. Boleh apa saja ya. Masing-masing orang satu peraturan yang diajukan. Bisa kira-kira? Bisa. Baik, Pak Guru akan bagikan ya. Tulis satu aja peraturannya. Pak Guru akan berikan waktu ya 1 menit. Satu aja peraturannya bisa ditulis ya. Ya, silakan ya Pak Guru berikan waktu 1 menit untuk menuliskan peraturan kelasnya yang kalian ingin ajukan. Ya. Setelah selesai nanti bisa langsung ditempelkan di depan ini ya. Ditempel ya masing-masing. Ya, yang sudah langsung menempelkan. Tepuk 1. Baik, kita fokus ke depan. Nah, ini masih ada yang bicara ini 2 orang. Baik, sudah fokus? Sudah. Baik. Nah, kita sudah mengajukan ya peraturan kelas dari masing-masing siswa. Setiap siswa sudah menulis peraturan kelas yang diajukan dan menempelnya di depan ya. Sekarang Pak Guru akan bacakan satu-satu peraturan kelas yang diajukan. Yang pertama, tidak boleh naik meja atau kursi. Berarti ini aturannya sebetulnya tertib ya, harus tertib. Pertamanya tertib di dalam kedua, tidak membuat keributan saat belajar. Sama juga ya, berarti harus tertib. Tidak boleh menduduki meja
Yang kedua, membersihkan lingkungan kelas. Yang ketiga, bertutur kata yang santun. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, saling menghargai atau saling menghormati. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. 7, gotong royong. 8, mengikuti perintah atau arahan guru. 9, saling menyayangi. Nah, dari 9 peraturan yang sudah kita buat ini, kira-kira sepakat gak semuanya ini dengan peraturan ini? Sepakat. Ada yang tidak sepakat? Yang sepakat angkat tangan. Nah, semuanya sepakat ya. Baik. Ya, silakan diturunkan lagi tangannya. Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan. Selanjutnya dari peraturan kelas yang sudah kita buat, kita akan mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, dari setiap peraturan yang ada ini ada nilai-nilai yang diyakini ya, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kemanusiaan ya, yang diyakini oleh manusia atau diri kita. Contohnya tertib di dalam kelas. Seperti di sini ada nilai ketertiban ya. Pertama, keyakinan kelas kita ketertiban ya. Nilainya ketertiban. Kelas kita ya, yang akan menjadi panduan kita dalam berperilaku di kelas kita. Ini nilai-nilai yang akan kita jadikan dasar ya dalam berperilaku di kelas kita, berinteraksi dengan teman-teman kita ya. Dan diantaranya nilai yang pertama apa? Yang pertama ini ketertiban. Selanjutnya yang ketiga selanjutnya ya, jadi ada berapa keyakinan kelas kita? Ketertiban, kebersihan, gotong royong, sopan santun, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Kira-kira kita siap atau tidak semuanya ini untuk melaksanakan keyakinan kelas kita? Siap. Sepakat dengan semua dengan keyakinan kelas kita? Baik, kalau sudah sepakat, langkah selanjutnya kita akan ya menyepakati atau menyetujui dengan cara kita akan membubuhkan tanda tangan di keyakinan kelas kita ya. Mulai dari yang paling ujung ya, dari Ananda Gilang, begitu selanjutnya ya. Oke, selesai. Ditulis nanti namanya, ini pakai pulpen ya. Ya, misalnya nomor 1, tulis namanya ya, Gilang. Gilang Fakir Ramadan. Langsung ditanda tangan nanti di sininya ya. Siap semuanya? Siap. Nah, ini menjadi bukti bahwa kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita. Yang pertama Nanda Gilang ya. Gilang Fakir Ramadan. Yang penting ada tandanya ya.
Nah, yang terakhir adalah Giptia ya, yang menandatangani keyakinan kelas kita. Ya, baik. Terima kasih Ananda Giptia. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan semuanya sudah menyepakati ya keyakinan kelas kita dengan menggugurkan tanda tangannya ya, bertanda bahwa kita semua sudah sepakat dengan keyakinan kelasnya ya. Baik, sebelum Pak Guru akhiri kita beri tepuk wow dulu untuk semuanya. Tepuk wow. Kasih we, kasih yo, kasih we. Wow. Tepuk keren. Keren. Dua jempol dinaikkan. Keren, keren, keren. Baik anak-anak yang Pak Guru banggakan, kita sudah berhasil menyepakati 7 keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ini akan menjadi panduan pedoman kita dalam berinteraksi di kelas kita. Dan ini nanti akan kita tempelkan ya di depan kelas kita sebagai pengingat kita nanti. Nah, jika suatu saat ada yang melanggar dari keyakinan kelasnya, bisa kita ingatkan kembali ya. Ini menjadi panduan kita ya, bagaimana kita bisa sadar ya, menimbulkan kesadaran dalam diri kita untuk mengikuti keyakinan atau nilai-nilai yang kita yakini. Baik, untuk pertemuan kali ini terkait keyakinan kelas Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.